Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama ini Teddy. Kali ini saya akan sedikit ada wawancara di akun saya di channel saya ini. Jadi kali ini saya kedatangan seorang fotografer yang mungkin salah satu inspirasi saya di Kota Sumedang ya teman-teman. Di sini ada Kang Haris. Kang Haris, silahkan Kang Haris diperkenalkan dulu dirinya. Oke teman-teman, ini Teddy, fanbase-nya ini Teddy. Saya Haris, perkenalkan saya owner dari Plus Project. Nanti ini ada di bawah ini. Nanti saya Instagramnya kita cantumin ya di sini. Di sini. Oke teman-teman, sebuah kehormatan, terima kasih sekali Kang Teddy sudah bisa mengobrol hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja mungkin ya Kang ya. Ya kalau sebenarnya obrolan kita kan sebenarnya udah lama ya. Ya, sebenarnya kita tuh kenal tuh udah lama sebenarnya. Tapi kan apa namanya? Di kamera mungkin di frame kamera mungkin kita sedikit karena kita tuh berhubungan langsung kalau nggak ngopi ya moto, kalau nggak ngopi ya moto gitu aja gitu kan. Ya, cuman memang kita sadar bahwa obrolan-obrolan yang selama ini kita bangun mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Ya, yang terutama pengen kita bagi share lah gitu. penonton-penonton kita mungkin ya, Ya, yang mungkin mereka tuh pengen belajar seputar fotografi tapi nggak tahu arahnya harus kemana dan nggak tahu juga belajarnya pengen kemana. Mungkin dengan nonton channel saya mungkin ya, saya juga bukan berbangga hati karena saya punya konten, tapi saya juga pengen sedikit ngasih tips buat teman-teman yang masih belajar fotografi untuk mereka tuh minimal kalau maksimalnya sih bisa ngelewatin saya dari segi hasil ataupun visual lainnya gitu kan. Ya Kang Haris. ya betul. Dan sejauh ini obrolan yang kita bangun kan cuman sekedar obrolan tongkrongan. Nah, Meskipun iya betul. itu ternyata banyak isinya juga. Makanya kita pengen coba share satu sama lain. Kita kan punya bukan kelebihannya, punya poin plus lah Nah, masing-masing. betul, Makanya betul. kita coba sharing di sini gitu. Ya. Kang Haris, saya mau tanya dong, asal muasalnya Kang Haris jadi fotografer itu dari mana sih Kang Haris? Saya juga kan sebagai teman Kang Haris kurang tahu nih asal muasal Kang Haris jadi fotografer tuh berangkatnya dari mana? Apakah dari teman? Apakah kayak saya nih? Saya kan dulu keseret-seret nih jadi fotografer wedding gitu. Saya pengen tahu dong asal muasal Kang Haris, terus dan asal muasal adanya Everlast Project dari mungkin nama brandnya itu bukan Everlast awalnya. Oke, jadi kalau diceritain ini bisa 2 jam ya dan akan membosankan. Tapi singkat cerita mungkin saya mulai motret itu sebenarnya mulai punya kamera itu tahun 2013. Ya. Pertama itu punya saudara saya dari Bandung, saya bawa ke sini tapi cuma untuk hobi doang. Ya. Kemudian dari sana karena gak tersalurkan di tahun-tahun itu mungkin jarang banget punya kenalan atau teman fotografer, akhirnya nggak kepake. Terus pada akhirnya saya kerja di satu perusahaan, ketemulah dengan teman yang satu hobi fotografi. Di situ mulainya awal kita cuman hunting-hunting. Di tahun-tahun itu kan kita masih ya disebutnya foto modus lah. Ya, Berarti nggak langsung terjun ke wedding gitu ya? Enggak. Awalnya tuh mungkin disebutnya proses juga ya. Iya, betul. Semua genre fotografi sempat kita cobain dulu di komunitas. Ada namanya komunitas Orija Fotografi. Iya. Itu dulu komunitasnya Nikon semua. Wih, pengguna Nikon guys, Iya. Ternyata guys awalnya guys. Ya, pengguna Mantap Nikon. sekali. Karena di sana kan memang lingkungannya Nikon semua. Iya. Ikut ke sana awalnya hunting-hunting modeling, human interest, terus makro itu semua kita cobain. Iya. Nah, Di tahun di tahun 2014. 2014 sudah terjun ya teman-teman ya. Itu awalnya sih. Awalnya di tahun 2014, tapi kebetulan project pertama di komunitas itu project pertamanya saya masih ingat waktu itu ada prewedding. Prewedding. Ya, Langsung prewedding berarti. langsung ya? prewedding. Iya. Gara-gara ada satu model lah yang kita fotoin itu mau menikah. Nah, hire komunitas kami untuk jadi vendor fotografinya untuk prewedding. Berarti gitu. dari awal modus dulu, terus Nah. dia apa namanya dari modal Nggak dapet nih, itu nggak dapet dari salah satu dari kita nggak dapet.
nggak dapat, terus Ya. ujung-ujungnya berakhir di foto preweddingnya gitu. Iya, Wah, gitu. sangat-sangat menarik ini. Jadi waktu itu kita hire untuk fotografer untuk foto preweddingnya. Itu project pertama. Project pertamanya Ya, dari model dulu, terus langsung di hire sampai prewedding gitu ya. kan. Wah, keren keren keren. Baru wedding pertama itu di 2015. Waktu itu kita belum ada brand. Oh Belum iya, iya. belum Masih mengukuhkan diri apa lah. ya? Masih segerombolan orang Komunitas fotografi aja komunitas gitu. aja Ya. ya di situ ya. Ya, karena kita dipercaya waktu itu wedding, akhirnya kita bikin brand waktu itu namanya Origin Fotografi. Ya. Di situ awalnya saya belajar, banyak dikasih kesempatan. Itu ownernya Ahilman, ada itu yang salah satu yang berjasa banget dalam Hidup Bang Haris ya, mungkin ya dari segi fotografernya. betul sekali. Di sana saya dikasih kesempatan meskipun ada beberapa yang gagal atau yang ekspektasinya di luar ekspektasi klien lah Iya, hasilnya, iya. tapi saya terus ngasah ngasah jam terbangnya di situ sih. Oke, Sampai oke. pada akhirnya di tahun 2017 saya punya brand sendiri. Waktu itu brandnya masih namanya masih nama lah gitu. Masih Haris RH. Ya, masih Setahu RH. setahu saya sih, saya kenal Kang Haris itu dari Haris RH dulu. Ya, betul. Belum Everlast gitu kan. Belum. Nah, Jauh itu. masih jauh ya. Ya, jadi ceritanya waktu itu dari Haris RH saya mulailah merintis karir sendiri, punya brand sendiri. Terus saya juga keluar dari pekerjaan Iya, di iya. perusahaan sebelumnya, memutuskan untuk saya mau jadi fotografer aja gitu. Kalau yang teman-teman lihat dari seorang pekerja industrial atau kita bisa bilang corporate Karyawan gitu, lah ya. karyawan, dia memutuskan untuk berganti genre pekerjaan, Ya. lebih ke usaha teman-teman. Dan Betul. usahanya itu kalau misalkan di tahun segitu itu masih terbilang sangat awam ya untuk Ya, fotografi ya. langka lah. Masih langka ya, Ya. dibanding sekarang-sekarang. Dan harganya bagus. Harganya oke ya. Harganya oke lah Di tahun-tahun segitu ya. Ya, karena kita- pesaingnya dikit banget Betul tuh sekali. gitu. Betul sekali. Bahkan waktu itu saya sempat waktu saya masih jadi karyawan, terus dapat beberapa job wedding itu, kok ini 1-2 kali wedding bisa ketutup ya Woi. gajinya sebulan gitu. Makanya, makanya waktu itu ini tuh sebenarnya profesi yang sangat menarik ya, Menjanjikan mungkin ya. menjanjikan ya. Termasuk yang instan money lah. Oh iya, betul, betul. Ya hasilnya besar, effortnya nggak terlalu gede seperti karyawan gitu. Iya, iya. Kita kan tiap hari kerja, pulang pergi pagi pulang sore, ini kan bisa fleksibel gitu. Fleksibel ya Ya. kalau wedding itu. Ya meskipun ya dalam prosesnya ternyata ya Banyak banget ya yang Berdarah-darah. harus dilalui. Terus dari awal kita belajar foto dulu. betul. Berawal dari mungkin Kang Haris itu berawalnya dari model dulu gitu kan. Betul. Terus merambat ke prewedding sampai akhirnya menemukan jati diri di wedding fotografi gitu kan. Betul. Juga kan membangun manajemennya itu Wah, sangat sulit ya. sulit sekali untuk kita yang menjadi owner atau punya brand wedding itu, ya membangunnya memang benar-benar berdarah-darah. Agak PR ya Ya. sebenarnya. Terus di tahun 2020 2019 akhir lah, waktu itu saya akhirnya merubah brand saya menjadi Couple Side Project. Couple Side Project dari Betul. dari awal nama sampai ketemulah nama Couple Side gitu. Betul. Dan itu diawali dengan sebuah apa ya? Itu kan saya kan berpikir berulang-ulang Ya, gitu. karena untuk menciptakan nama brand itu memang Betul. harus dipikirkan matang-matang kan. Betul, karena di waktu itu saya ternyata gini, ada satu kejadian bahwa kalau nama brandnya nama sendiri itu Iya, iya. kadang-kadang klien tuh harus sama Harisnya gitu. Iya, 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 betul. Jadi ada terkendala, kita tuh nggak bisa ambil 1 atau 2 lokasi. Job lah ya. Iya, jadi itu tuh bisa rebutan. Bahkan saya pernah dulu cancel job gara-gara sayanya nggak bisa gitu. Nah ini kan bukan artinya kita wah ini Haris nih paling jago nih, udah paling bagus. Iya, iya, Itu iya. cuman trust orang tuh ternyata beda. Iya, Kalau betul. brand menggunakan nama. Nama Ya. sendiri kan agak PR-nya tuh Betul. nggak bisa ngambil 2 job atau 3 job gitu kan dalam satu hari gitu kan, karena
PR-nya itu kalau nama sendiri ya harus kita tuh yang terjun sendiri Yang ke lapangan, hire langsung, yang hire betul. langsung gitu kan. Kalau misalkan kita kasih ke freelancer atau misalkan kita kasih ke tim gitu kan, Ya. itu agak PR kalau misalkan nama Ya, sendiri kan. trust-nya sih yang Iya, agak iya, berkurang dari klien. Sampai akhirnya waktu itu di couple side project kita ya ada struggle lah. Iya, Ya, maksudnya kan di fase-fase itu kan kita ada COVID iya dan betul lain betul. sebagainya. Di tahun itu ya. Ya, akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk berganti nama kembali. Sebetulnya sih couple side project itu dari segi makna, dari segi filosofi bagus, cuman penyebutannya aja Penyebutannya agak sulit ya agak untuk sulit. orang-orang Ya, kita ya. segmented lah. Apalagi di Sumedang sendiri kan. Betul, betul, Agak repot kalau misalkan Ya. kita ngomong bahasa Inggris. Iya, betul betul. Kadang-kadang MC bilangnya jadi kaposit. Nah, itu kan jadi kan, agak ya apa sih gitu kan. maknanya lah. Padahal nama dan maknanya udah sangat bagus sekali gitu ya, kan. secara filosofi sih udah dapet ya. Ya, ya. Cuma dari penyebutan memang kurang simpel. Nah, Pada iya, akhirnya di betul. tahun 2022 eh, berganti nama kembali menjadi Everlast Everlast Project. Project. Ya. Nah, yang mau saya tanyain itu dari mana sih Everlast Project tuh? Ini ceritanya agak Filosofinya lah mungkin ya. sebenarnya ini ceritanya agak lucu ya. Maksudnya eh, dari awalnya kan Iqbal IQ Film Ya, itu ya, ya. bikin brand video namanya Everlast. Everlast. Jadi sebenarnya ini diakuisisi lah gitu. Jadi ketika dia bikin brand namanya Everlast dan kebetulan saya juga ingin ganti nama waktu itu, kebetulan kan Iqbal yang punya IQ Film sekarang dulu awalnya dari bareng-bareng dari sama bareng-bareng saya ya. gitu. Pada akhirnya saya minta lah ke Iqbal waktu itu, boleh nggak kalau nama Everlast Couple side menjadi Everlast mungkin ya. betul Konversi karena Ya. Iqbal itu setahu saya adalah tim dari Everlast itu sendiri kan. betul yang dia tuh iseng-iseng lah bikin Iseng-iseng brand lah video bikin nama Ya, brand betul. video gitu kan. Ya, akhirnya disetujui. Soalnya waktu dengar nama Everlast tuh langsung kena gitu Wah, di hati gitu kan. ya. Karena menurut dari penyebutan udah gampang banget. Betul. Diingat orang kemungkinan besar gampang banget diingat Betul. orang gitu kan nama Everlast tuh. Terus dari arti maknanya juga dapat banget.